Nah, ini adalah spesifikasi dari lag. Lalu bagaimana rule of time or lag di dalam ekonomi? Oke. Aturannya gimana sekarang? Nah, di dalam perekonomian, ketergantungan variabel Y, misal, kita anggap ini variabel, ketergantungan variabel Y terhadap variabel X-nya, itu tidak terjadi secara instan, teman-teman. Bahkan, Y akan merespon perubahan dari variabel X dengan menggunakan selang waktu. Nah, selang waktu inilah yang disebut dengan lag. Nah, contoh sederhananya, kita gunakan contoh ya, untuk memudahkan teman-teman. Contohnya, misal teman-teman di sini sudah bekerja semua. Dan ada kenaikan gaji sebesar 2 juta. Nah, dan anggap kenaikan ini permanen, sehingga gaji yang akan datang sudah naik 2 juta terus. Nah, misal sekarang 3 juta, naik 2 juta jadi 5 juta. Sehingga kenaikan 2 juta ini permanen. Apa efek kenaikan pendapatan terhadap belanjanya? Kira-kira belanja teman-teman naik apa turun kalau gajinya naik? Belanja teman-teman naik apa turun ini kira-kira? Naik, Bapak. Naik, Pak. Naik. Tapi apakah kenaikan gaji itu langsung dihabiskan dalam satu waktu, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Jadi misal, nah ini ilustrasinya seperti ini kalau di dalam ekonomi. Nah ini ada kenaikan gaji. Nah ini tahun 1, T1, T2, T3. Misal di tahun pertama, teman-teman akan menghabiskan gajinya dari kenaikannya yang 2 juta tadi sebesar 800.000. Selanjutnya di tahun kedua, nah karena masih ada kenaikan lagi, dinaikkan jadi turun. Belanjanya nambah, tahun keduanya jadi 600.000. Dan misal yang terakhir jadi 400.000. Sehingga di dalam kenaikan gaji 2 juta tadi, itu dapat dirasakan selama 3 tahun. Misal seperti itu. Atau ini misal bulan ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi kenaikan gaji saat ini sebesar 2 juta rupiah, ya, itu dapat digunakan untuk waktu selama 3 bulan ke depan misal. Sehingga ini total ada 1.800.000 dan sisanya akan digunakan untuk saving. Nah inilah yang dimaksud dengan bahwa ketergantungan variabel Y terhadap perubahan dari variabel X itu tidak akan direspon secara instan. Melainkan apa? Ada efek multiplier. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, misal kita memiliki tadi ya pendapatan naik 2 juta, lalu kalau kita olah dengan ekonometrika, nah, sehingga menjadi seperti ini contohnya. Ini adalah pendapatan beta 0 ditambah misal 0,4 XT ditambah 0,3 XT minus 1 ditambah 0,2 XT minus 2. Contoh aja ini ya. Nah, dari gambar atau dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa kenaikan gaji itu memberikan efek dalam jangka waktu misalnya 3 tahun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sekarang memiliki koefisien beta 0, koefisien beta 1, beta 2, sama beta 3. Oke.
Nah, koefisien beta 0 ini bisa menjadi short run. Sorry. Yang short run ini konstanta. Nah, beta 0 ini menjadi short run. Berarti kalau saya tanya di sini, berapa koefisien jangka pendek dari kenaikan gaji, teman-teman? Koefisiennya berapa itu? Koefisiennya adalah sebesar 0,4 xt ini. Lalu koefisien jangka panjangnya gimana? Koefisien jangka panjangnya tinggal kita tambahi beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3. Jadi 0,4 ditambah 0,3 ditambah 0,2 berarti adalah 0,9. Sehingga koefisien jangka panjang, long run, itu adalah sebesar 0,9, sedangkan koefisien jangka pendek, short run, itu adalah sebesar 0,4. Jadi beta 1 itu menjadi koefisien jangka pendek. Nah, ini adalah bentuk dari distribute lag model. Ya. Sehingga kalau kita ilustrasikan dengan analisis atau interpretasinya, misal ini sudah dirubah ke dalam bentuk logaritmanya, sehingga kenaikan pendapatan 1%, maka akan meningkatkan konsumsi sebesar, nah ini misal menjadi 40% di tahun pertama, 30% di tahun kedua, dan 20% di tahun ketiga. Nah, karena kita memiliki lag-nya di sini. Dan koefisien jangka pendek itu adalah sebesar 0,4. Sehingga kenaikan pendapatan 1% akan meningkatkan konsumsi pada jangka pendek sebesar 40%. Tetapi kenaikan pendapatan 1% akan meningkatkan konsumsi sebesar 90% untuk jangka panjang. Nah, ini adalah analisisnya. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan role dari lag di dalam perekonomian. Lalu selanjutnya, alasan menggunakan lag itu apa sih? Pertama, ada alasan psikologi. Kebiasaan. Nah, di dalam misal kebiasaan konsumsi, apakah teman-teman akan menghabiskan uang untuk konsumsi dalam satu waktu apa tidak kira-kira? Kan kecil kemungkinannya menghabiskan semuanya untuk konsumsi, mesti ada yang digunakan buat saving dan lain-lain, ya. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah alasan teknologi. Nah, ini misal perusahaan beralih dari padat karya ke padat modal. Nah, perubahan ini itu kan tidak akan terjadi dalam satu waktu. Tetapi perubahannya akan terjadi secara berangsur-angsur. Sehingga lag dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan yang tidak terjadi dalam satu waktu itu, teman-teman. Ya. Dan yang ketiga itu adalah alasan institusional atau kelembagaan. Nah, ini. Misal, kalau alasan kelembagaan, nah, sekarang misal lulusan UMY sudah terpandang. Teman-teman punya perusahaan, sudah bekerja sama dengan kampus UGM, sehingga lulusan UGM dapat diserap di perusahaan teman-teman. Dan di situ ada kontrak kerjanya. Lag dibutuhkan untuk alasan kelembagaan karena perusahaan teman-teman memiliki kontrak dengan kampus UGM misal selama 3 tahun. Nah, padahal teman-teman tertarik ingin menggunakan lulusan dari kampus UMY. Nah, sehingga kelembagaan inilah yang tidak bisa mengharuskan langsung berubah. Saya ngambil aja kan, karena ada kontrak kerja tadi. Ya, misal seperti itu. Ini adalah bentuk alasan-alasan kenapa kita menggunakan lag di dalam data time series. Seperti itu. Ya.
Nah, ini adalah bentuk leg-nya. Ya, jadi leg specification sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kointegrasi. Nah, apa itu kointegrasi? Kointegrasi itu biasanya digunakan untuk analisis multivariat yang terdiri dari waktu ke waktu dan dari beberapa variabel. Ya. Ini berarti kointegrasi itu diterapkan untuk data time series. Nah, karena ini berkaitan dengan analisis multivariat. Seperti itu. Bagaimana langkah kointegrasi? Nah, ini untuk praktikum kointegrasi akan kita gabung ketika kita sudah masuk ke pembentukan model. Jadi setelah UK1, minggu depan UK1, minggu depannya lagi kita langsung permodelan, teman-teman. Di situ ada model VAR, SVAR, VCM. Nah, kalau nanti cukup waktunya kita menggunakan model ARDL juga. Ya. Misal kita memiliki variabel. Variabelnya misal Y sama X1, contoh saja. Variabel ini kita lakukan uji akar unit. Setelah diuji akar unit, ternyata variabelnya stasioner. Stasioner berarti kita tidak melanggar konsep long run equilibrium, teman-teman. Sehingga variabel Y dan X1 itu memiliki atau berimplikasi, memiliki implikasi adanya long run equilibrium. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara suatu variabel mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Contoh sederhananya, kalau di dalam makro kemarin, contohnya ini variabel Y-nya GDP, ini misalnya government expenditure. Contoh aja. Kalau di dalam makro, ya, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Misalnya adalah fungsi GDP-T sama dengan beta 0 atau beta 1 government T. Di sini itu adalah GDP-T. Lalu naik ke GDP-T bintang contohnya. Nah, misal ini adalah titik awalnya, di mana dan garis lurus ini, selain garis persamaan GDP-T sama dengan beta 0, government T, ini juga termasuk garis long run-nya. Kalau suatu variabel itu tidak stasioner, ya, non stasioner, dia tidak bisa membuktikan atau variabel tersebut tidak memiliki implikasi adanya keseimbangan pada jangka panjang. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini, teman-teman. Dia perubahan variabel GDP itu tidak menyentuh garis long run-nya ini. Nah, jika variabelnya tidak stasioner, maka bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini naik. Nah, sehingga di sini menjadi delta GDP. Maka pentingnya kita belajar stasioner karena di situ adanya long run equilibrium. Nah, long run equilibrium cara menggapainya gimana? Itu ada dua cara. Salah satunya dari variabel GDP, dan yang kedua didorong oleh variabel government, dan yang ketiga, kedua variabel ini memiliki co-movement. Nah, bergerak bersama-sama untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang, dan itu yang disebut dengan kointegrasi. Oke, sekarang kita akan ilustrasikan. Ini adalah contoh ketika variabel
tidak stasioner. Kita asumsikan variabel GDP di sini tidak stasioner, sehingga dia tidak bisa menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Sekarang kita ilustrasikan dengan persamaan. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Sekarang yang pertama, GDP doing adjustment atau GDP melakukan penyesuaian untuk mendapatkan keseimbangan pada jangka panjang. Dengan rumusnya tadi GDP T sama dengan beta 0 tambah beta 1 government T ditambah error term. Sehingga GDP ini merupakan fungsi dari government. Oke. Sekarang yang kita analisis pertama itu adalah GDP doing adjustment atau GDP melakukan penyesuaian untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Ini kita tulis di sini GDP T sama dengan beta 1 government T. Nah, tadi sudah kita ilustrasikan, ini GDP T, ini GDP T. Nah, titik awalnya misal ada di sini. Nah, di sini GDP melakukan penyesuaian, dia naik. Tapi kenaikannya di sini itu tidak menemukan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Ini yang di awal tadi. Maka ketika GDP melakukan penyesuaian, dia bisa turun lagi, teman-teman. Nah, jadi turun lagi ke GDP T star di sini. Kenapa turun lagi di sini? Karena GDP melakukan penyesuaian untuk mendapatkan kembali di sini kan di bawah sini ini adalah titik pertemuan antara GDP dengan garis long run equilibrium. Sehingga pertama naik, lalu dia tidak menemukan keseimbangannya pada jangka panjang, maka dia turun lagi. Nah, karena GDP melakukan penyesuaian, sehingga di titik GDP star T itu dapat menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Perubahan GDP T ke GDP T star ini itu menjadi delta GDP sama dengan delta GDP merupakan fungsi dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 bintang. Nah, sehingga di mana delta GDP di sini nilainya lebih kecil dari 0 karena dia turun. Nah, ini yang disebut dengan GDP melakukan penyesuaian untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Ya. Ini yang melakukan penyesuaian hanya variabel GDP. Nah, sekarang bagaimana jika yang melakukan penyesuaian itu adalah variabel government expenditure-nya. Nah, kita berbicara yang government ini. Nah, kalau yang government expenditure itu menjadi seperti ini. Ini GDP T sama dengan beta 1 government T. Nah, kita anggap pertama ada di GDP T. Nah, sekarang karena ada pengaruh dari variabel government, maka GDP meningkat. Ya, GDP T star meningkat. Nah, lalu bagaimana ini peningkatannya di sini? Nah, karena ada bantuan atau ada dorongan dari variabel government expenditure, maka variabel GDP di sini menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang karena sudah bersentuhan dengan garis long run atau garis persamaan antara GDP T sama dengan beta 1 government T di situ, teman-teman. Ya, jadi di sini variabelnya naik, di sini juga naik. Sehingga di sini yang melakukan
adjustment atau penyesuaian itu adalah variabel government doing adjustment. Nah, jadi bentuk-bentuk kointegrasi itu ada banyak. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi perubahan government expenditure. Ya, itu merupakan perubahan dari government expenditure yang merupakan fungsi dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 bintang. Dan di mana perubahan government T itu lebih besar daripada 0. Sehingga dia dapat mendorong variabel GDP untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Ini adalah bentuk-bentuk kointegrasi. Pertama, kointegrasinya dari variabel GDP, kedua dari variabel government expenditure. Contoh sederhananya seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika keduanya melakukan adjustment? Sebentar, ada telepon dulu bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana jika kedua variabel melakukan adjustment atau penyesuaian? Gambarnya menjadi seperti ini. Ini GDP-T, kemudian beta 1 government T, atau ini garis long run equilibrium. Di sini GDP-T, nah, titik awalnya ada di sini. Sekarang bagaimana jika keduanya melakukan adjustment? Nah, maka variabel GDP itu akan naik. Misal ke GDP-T. Tapi di titik ini, variabel GDP itu baik GDP itu sendiri, maka dia turun. Ini pertama naik ke sini. Nah, lalu dia turun ke sini. Yaitu ke GDP T star. Nah, di sini di GDP T star, karena ada dorongan dari variabel GDP dan government expenditure, maka dapat menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi delta GDP T sama dengan delta GDP T yang fungsi dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 bintang. Nah, di mana GDP ini lebih kecil daripada 0. Selanjutnya karena ada dua variabel, maka di sini ada delta government. Sama dengan delta government merupakan fungsi dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 bintang, di mana delta government di sini lebih besar daripada 0. Dan teman-teman, nah, di sini gambar yang beda. Nah, gambar yang hijau ini, ya, nah, itu nanti akan kita cari. Butuh waktu berapa lama sih variabel tersebut
tersebut menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Ini yang biasa disebut dengan error correction. Nah, ini. Garis yang berwarna hijau itu biasa disebut correction term. Atau biasa juga disebut dengan speed of adjustment. Nah, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kedua untuk melakukan penyesuaian dan dapat kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Nah, inilah yang disebut integrasi. Sehingga kalau ada yang terkointegrasi, sehingga nanti delay speed of adjustment-nya. Ya, untuk menyesuaikan kembali keseimbangannya atau berapa lama tergantung dari bentuk templanan. Bisa kuartal, lalu bisa ya. Kalau misal bulanan ya mungkin bulan atau membutuhkan waktu 3 kuartal atau membutuhkan tahun dan selanjutnya ya. Nah, ini nanti yang akan kita cari di dalam pembentukan model di kointegrasi. Nah, setelah kita mendapatkan hubungan jangka panjang atau menempatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang dari variabel yang stasioner, nah, sehingga dapat kita tulis persamaan kointegrasi menjadi Y, T, dan X1. Nah, kita gunakan variabel GDP tadi aja untuk memudahkan. Berarti GDP T dan government T. Misal ini kita anggap mereka stasioner di first atau integration. Sehingga GDP T dikurangi beta 2 government T sama dengan error term. Nah, sehingga anggap juga bahwa GDP T dan government T itu terkointegrasi. Jadi persamaan kointegrasinya menjadi GDP T sama dengan beta 1 government T ditambah, nah, misal variabelnya ada banyak gitu ya, nanti tinggal ditambahi sendiri, ditambah error term. Ini karena ada 2 contohnya seperti itu, sehingga dia akan memiliki nilai vektornya. Dari vektor kointegrasi beta aksen GDP dengan error term. Di sini beta aksen itu didapat 1 min beta 1 min. Nah, ini tergantung ini ada berapa. Nah, kalau ada banyak tinggal ditambahin lagi, dikurangi berapa, dan GDP T, GDP aksen T itu merupakan fungsi dari variabel government T. Nanti kalau variabel itu tinggal tambahin. Ada memiliki nilai vektornya. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Karena kita tidak melakukan pengujian hari ini, karena setiap model itu pendekatan kointegrasinya berbeda-beda. Contohnya, untuk pendekatan VAR, VECM, menggunakan Johann.
integration pertama. Lalu kalau L biasanya nanti menggunakan bound, ya, bound test. Nah, sehingga kita belum menerapkan hari ini. Menerapkan ketika kita sudah membentuk model, karena setiap kointegrasi itu memiliki perbedaan pendekatan. Nah, yang penting teman-teman sudah paham mengenai teori kointegrasi, terkait kointegrasi, bagaimana penulisan persamaan dari kointegrasi dan kointegrasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, itu adalah kita. Jadi minggu nanti teman-teman pilih ABCD dan lain-lain. Lalu untuk AUK-nya itu nanti akan saya kasih data dan teman-teman uji beserta tipe stasioner itu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, itu adalah materi kita. Tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, persensinya belum ya? Belum, Pak. Oke, sebentar saya buka dulu biar mumpung masih ingat. Kalau yang sore itu nanti sore juga, Pak. Jamnya sore.